Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arfal Mali Gibran dengan NPM 24782005. Saya Arya Putra Wijaya dengan NPM 24782071. Dan saya Devi Migia Putri dengan NPM 24782072. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Namun seringkali kita gunakan tanpa benar-benar kita pahami secara mendalam, yaitu social networking. Oke, kita lanjut ke pendahuluan. Nah, pada bagian pendahuluan ini kita bisa mulai dengan memahami bagaimana peran media dalam kehidupan manusia telah berubah secara fundamental ya. Di sini ada kutipan Simon Mainwaring. For decades, media companies have largely controlled the tools through which consumers were told what to buy, where, or think. Now, consumers possess the same ability to produce, distribute, and create content and distribute it to their peers in real time across social media platforms ya. Nah, jadi di makna kutipan ini, dahulu media mengontrol apa yang harus kita pikirkan, beli dan lakukan. Dan kini konsumen memiliki kekuatan yang sama untuk menjadi pembuat, kurator, dan penyebar informasi. Jadi media sosial sekarang ini menggeser kendali informasi dari perusahaan ke pengguna. Jadi perubahan ini yang menunjukkan adanya pergeseran kekuasaan informasi dari perusahaan besar ke tangan pengguna. Inilah yang menjadi fondasi utama dari social networking di era modern saat ini. Oke, lanjut ke slide Fignet, OneElo, dan contoh di Indonesia. OneElo itu singkatan dari One Need Love. Jadi social shopping website yang memadukan belanja dan jejaring sosial. Nah, di sini di fiturnya itu ada feed produk, rekomendasi komunitas, dan user collections. Jadi menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya ruang interaksi, tetapi ruang ekonomi digital. Nah, untuk contoh serupa di Indonesia itu ada TikTok Shop. Ya, sering-sering orang-orang live di TikTok itu, live shopping plus algoritma rekomendasi. Lalu ada Shopee Live juga, interaksi real time, penjual dan pembeli, penjual antara pembeli. Lalu ada Tokopedia Play, konten video plus katalog produk. Nah, jadi hal ini juga membuktikan bahwa media sosial telah berkembang menjadi ruang ekonomi digital, bukan hanya ruang interaksi sosial. Jadi aktivitas sosial seperti like, share, dan komentar memiliki dampak langsung terhadap perilaku konsumsi. Nah, jadi fenomena serupa itu udah dicontohin di sini, ada TikTok, Shopee, dan Tokopedia. Jadi semua contoh ini juga menunjukkan bahwa jejaring sosial mendorong konvergensi antara hiburan, interaksi sosial, dan transaksi ekonomi. Jadi inilah bukti nyata bahwa social networking telah menjadi bagian dari ekosistem digital yang kompleks dan strategis. Selanjutnya, slide selanjutnya, yaitu konsep dasar jejaring sosial. Jadi pengertian social networking website itu adalah platform yang memungkinkan pengguna membangun relasi, berbagi informasi, dan berinteraksi dalam komunitas online. Nah, di sini ada tujuan dan fungsinya. Jadi yang pertama itu komunikasi dan interaksi ya. Jadi di sini baik personal maupun kelompok ya komunikasinya. Lalu yang kedua ada berbagi konten dan opini. Jadi berbagi konten dan opini ini yang mendorong diskusi publik ya. Lalu ada hiburan. Di sini
melalui video, hiburan melalui video, gambar, dan live streaming seperti itu. Lalu personal branding. Nah, terutama untuk influencer ini penting banget ya personal brandingnya. Nah, membangun personal branding itu juga membawa dampak yang baik untuk influencer, profesional, dan kreator juga. Lalu ada komunitas profesional. Nah, di sini komunitas profesional itu seperti LinkedIn untuk dunia kerja itu contohnya. Nah, selain itu juga terdapat karakteristik utama jaring sosial seperti ini: profil pengguna, feed timeline, follower atau friend connection, lalu user generate content atau UGC. Nah, jadi pada saat ini tuh kita membahas konsep dasar dari social networking website. Jadi secara sederhana, jejaring sosial itu adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk membangun relasi, berbagi informasi, dan berinteraksi dalam komunitas online. Jadi namun secara lebih mendalam, jejaring sosial juga berfungsi sebagai representasi identitas digital seorang. Jadi profil pengguna juga mencerminkan ya, siapa dia, siapa kita, apa minat kita, dan bagaimana kita ingin dilihat oleh orang lainnya. Jadi sebagai kesimpulan, social networking ini bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang perubahan cara manusia berinteraksi, membangun relasi, dan menciptakan nilai di dunia digital. Jadi di jejaring sosial telah mengubah struktur komunikasi, ekonomi, dan bahkan budaya masyarakat modern. Oke, mungkin slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada statistik pengguna global dan Indonesia. Pada slide ini kita membahas statistik pengguna media sosial secara global dan di Indonesia. Statistik ini penting karena menunjukkan seberapa besar ketergantungan masyarakat terhadap media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Secara global, jumlah pengguna media sosial telah mencapai sekitar 4,9 miliar orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dunia, angka ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah populasi dunia aktif menggunakan media sosial. Rata-rata waktu penggunaan media sosial berada pada kisaran 2 hingga 3 jam per hari, yang berarti media sosial telah menjadi bagian dari rutinitas harian, bukan lagi menjadi aktivitas sesekali. Media sosial digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari komunikasi personal, pencarian informasi, hiburan, hingga pembentukan opini publik. Banyak keputusan, baik keputusan pribadi maupun sosial, dipengaruhi oleh informasi yang diperoleh dari media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk pola pikir masyarakat. Dalam konteks Indonesia, jumlah pengguna media sosial sendiri mencapai sekitar 167 pengguna aktif. Platformnya seperti WhatsApp, TikTok, dan Instagram menjadi yang paling dominan. Tingginya penggunaan media sosial di Indonesia juga dipengaruhi oleh meningkatnya akses internet dan penggunaan smartphone. Kondisi ini membuat informasi dapat menyebar dengan sangat cepat di tengah masyarakat. Dari sudut pandang etika, kondisi ini membawa tantangan yang serius. Tingginya aktivitas di media sosial meningkatkan risiko penyebaran hoaks, pelanggaran privasi, serta konflik sosial di ruang digital. Oleh karena itu, etika digital dan literasi media menjadi sangat penting agar media sosial dapat digunakan secara bijak dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya ada penerapan bisnis pada media sosial. Nah, pada slide ini kita membahas penerapan media sosial dalam dunia bisnis. Media sosial telah mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan konsumen dari yang sebelumnya bersifat satu arah menjadi dua arah dan interaktif.
Perusahaan memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran karena jangkauannya yang luas dan biayanya yang relatif lebih efisien dibandingkan media konvensional. Salah satu bentuk penerapan bisnis di media sosial adalah melalui direct advertising, yaitu iklan berbayar yang ditampilkan kepada pengguna berdasarkan minat dan perilaku mereka di platform digital. Selain itu juga terdapat friend network advertising, yaitu promosi yang disampaikan melalui rekomendasi teman ataupun jaringan sosial. Bentuk promosi ini cenderung lebih dipercaya oleh konsumen karena bersumber dari orang-orang terdekat. Selanjutnya terdapat indirect advertising, yaitu seperti promosi melalui komunitas, grup, ataupun halaman penggemar yang memiliki minat tertentu. Media sosial juga memungkinkan strategi viral marketing, di mana konten dibuat semenarik mungkin agar dibagikan secara luas. Influencer ataupun key opinion leader berperan penting dalam strategi ini karena memiliki pengaruh besar terhadap pengikutnya. Contohnya seperti di Indonesia, kita bisa melihat pada kampanye Shopee 11.11 dan 12.12. Lalu ada kampanye Gojek, hashtag pasti ada jalan, serta berbagai challenge viral Indomie di TikTok. Dari sudut pandang etika profesi sendiri, perusahaan harus memastikan bahwa strategi pemasaran digital dilakukan secara transparan dan tidak menyesatkan. Penggunaan data pengguna juga harus sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi. Lalu untuk slide selanjutnya adalah membahas etika penggunaan media sosial di dunia kerja. Media sosial kini sering digunakan sebagai sarana membangun citra profesional, mencari pekerjaan, dan berkomunikasi antar pegawai. Namun, penggunaan media sosial di dunia kerja juga menimbulkan berbagai risiko etis. Salah satu risiko utama ialah diskriminasi, yaitu ketika seseorang dinilai berdasarkan pandangan pribadi atau aktivitas non-profesional di media sosial, bukan berdasarkan kemampuan dan kualifikasi. Risiko lainnya adalah pelanggaran privasi, di mana data pribadi digunakan tanpa persetujuan. Selain itu, terdapat pula penilaian subjektif yang dapat merugikan individu karena aktivitas di media sosial belum tentu mencerminkan sikap profesional seseorang. Di Indonesia sendiri, isu-isu tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada tahun 2022 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, baik perusahaan maupun individu harus memahami batasan etis dalam menggunakan media sosial di lingkungan kerja. Untuk selanjutnya, kita membahas penggunaan media sosial sebagai sarana layanan pelanggan. Media sosial memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk berinteraksi langsung dengan perusahaan tanpa batasan waktu dan tempat. Salah satu keunggulannya sendiri ialah layanan pelanggan melalui media sosial ini ialah kecepatan dan keterbukaan. Pelanggan dapat menyampaikan keluhan, pertanyaan, ataupun saran secara langsung, dan perusahaan dapat merespon dengan cepat. Hal ini membantu membangun hubungan yang lebih dekat antara perusahaan dengan pelanggan. Media sosial juga memudahkan perusahaan dalam memantau dan mengevaluasi kualitas layanan. Melalui komentar dan mention, perusahaan dapat mengetahui permasalahan yang sering dihadapi pelanggan. Contohnya seperti di Indonesia kita bisa melihat pada Telkomsel, BCA melalui @halo_bca, dan Tokopedia Care. Secara global, perusahaan seperti Dell dan JetBlue juga memanfaatkan media sosial sebagai kanal utama layanan pelanggan. Namun dari sudut pandang etika profesi, perusahaan harus menjaga kerahasiaan data pelanggan dan memberikan respon yang profesional. Kesalahan dalam berkomunikasi di media sosial dapat berdampak besar karena bersifat publik dan dapat dengan mudah menjadi viral. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini kita masuk ke pembahasan mengenai social shopping website, di mana social shopping website itu adalah sebuah bentuk perkembangan dari e-commerce yang mengintegrasikan antara fitur jejaring sosial ke dalam proses belanja online.
Jika e-commerce konvensional hanya berfokus pada aktivitas transaksi kayak membeli barang, melakukan pembayaran, ataupun menunggu pengiriman, maka social shopping website ini menghadirkan pengalaman belanja yang jauh lebih interaktif dan berbasis komunitas. Pengguna tidak hanya berperan sebagai konsumen pasif, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem sosial yang saling mempengaruhi keputusan pembelian antara satu sama lain. Konsep social shopping website sendiri itu dibangun atas 3 komponen utama, yaitu belanja online, jejaring sosial, dan konten rekomendasi pengguna. Belanja online tetap menjadi fondasi utama melalui katalog produk, sistem pembayaran digital, serta layanan logistiknya. Sedangkan jejaring sosial hadir melalui fitur seperti follow, like, komentar, live chat, maupun live streaming. Sementara itu, konten rekomendasi pengguna yang muncul dalam bentuk review, rating, video unboxing, hingga live shopping yang dilakukan oleh pengguna maupun influencer. Ketiga komponen ini saling berhubungan dan menciptakan pengalaman belanja yang lebih personal, karena pengguna itu merasa mendapatkan rekomendasi dari orang lain, bukan sekedar dari brandnya. Contoh penerapan social shopping website sendiri di tingkat global dapat dilihat pada platform seperti Wanelo, Kabodel, dan Stupid, di mana pengguna dapat membuat koleksi produk favorit, mengikuti pengguna lain dengan minat yang sama, serta menemukan produk melalui komunitas. Di Indonesia sendiri, konsep ini berkembang sangat pesat melalui platform seperti TikTok Shop, Shopee Live, dan juga Tokopedia Play. Melalui fitur live shopping, penjual dan pembeli dapat berinteraksi secara langsung, mengajukan pertanyaan, dan melihat produk secara real time. Fenomena ini menunjukkan bahwasanya media sosial tidak lagi hanya menjadi ruang komunikasi, tetapi telah berubah menjadi ruang ekonomi digital yang lebih aktif. Namun, di balik berbagai keunggulan tersebut, social shopping website juga menimbulkan sejumlah isu etika ya. Salah satunya adalah pengumpulan dan pemanfaatan data pengguna secara masif, di mana aktivitas sederhana seperti menonton live, memberikan like, ataupun membaca komentar itu sebenarnya direkam dan dianalisis untuk membentuk profil perilaku konsumen. Selain itu, iklan yang terlalu tertarget dapat mempengaruhi keputusan pengguna secara tidak sadar, serta menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan privasi. Oleh karena itu, social shopping website itu perlu diimbangi dengan kesadaran etika, literasi digital, dan juga regulasi yang lebih jelas. Next slide. Di sini kita akan membahas tentang isu etika yang sangat sering muncul dalam penggunaan media sosial, yaitu cyberbullying dan juga cyberstalking. Cyberbullying adalah bentuk perundungan yang dilakukan melalui media digital seperti komentar negatif, hinaan, ancaman, penyebaran rumor, maupun konten yang merendahkan seseorang. Perilaku ini seringkali dilakukan oleh seseorang secara berulang dan melibatkan banyak pihak, sehingga tekanan yang dirasakan korban itu menjadi jauh lebih besar dibandingkan perundungan di dunia nyata. Salah satu alasan cyberbullying itu sangat berbahaya adalah karena sifatnya yang tanpa batas antara ruang dan waktu, di mana korban dapat mengalami perundungan kapan saja, bahkan di ruang pribadi mereka sendiri. Selain itu, konten yang bersifat merendahkan dapat tersebar luas dan sulit dihapus, sehingga jejak digitalnya dapat terus menghantui korban. Dampak psikologis dari cyberbullying sangat serius, mulai dari stres, kecemasan, penurunan rasa percaya diri, depresi, hingga kasus bunuh diri seperti Rutgers Squid yang menjadi perhatian dunia internasional. Di Indonesia sendiri, kasus cyberbullying juga masih tinggi, terutama di kalangan remaja dan pelajar. Data dari KPAI menunjukkan bahwa media sosial menjadi salah satu medium utama terjadinya perundungan digital. Hal ini menunjukkan bahwasanya meskipun akses teknologi semakin luas, pemahaman etika digital di kalangan pengguna itu masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Selain cyberbullying, terdapat juga pula cyberstalking, yaitu tindakan menguntit, mengawasi, ataupun mengintimidasi seseorang secara digital. Cyberstalking dapat dilakukan melalui pemantauan akun media sosial, pengiriman pesan secara terus-menerus, hingga penyalahgunaan data pribadi korban. Banyak korban cyberstalking tidak menyadari bahwasanya tindakan yang mereka alami merupakan kejahatan digital atau merasa takut untuk melapor karena pelaku seringkali anonim.
Di Indonesia sendiri, tindakan ini telah diatur dalam UU ITE pasal 29 serta UU TPKS 2022, namun tantangan terbesar tetap terletak pada penegakan hukum dan kesadaran masyarakatnya. Next slide. Isu etika selanjutnya yang sangat krusial ya adalah keberadaan seksual predator dan penyebaran konten tidak pantas di media sosial. Media sosial memberikan ruang interaksi yang luas dan bebas. Namun, kebebasan ini seringkali disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan eksploitasi seksual, terutama terhadap anak dan juga remaja. Seksual predator biasanya menggunakan pendekatan manipulatif serta berpura-pura menjadi teman sebaya, membangun kedekatan emosional lalu secara perlahan mengarahkan korban ke situasi yang berbahaya. Anak-anak dan remaja itu menjadi kelompok yang paling rentan dikarenakan secara emosional dan psikologisnya mereka masih berada dalam tahap perkembangan. Kurangnya pengawasan dan literasi digital membuat mereka mudah terjebak dalam interaksi yang tidak sehat. Oleh karena itu, Indonesia memiliki UU Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 yang mengatur perlindungan anak dan dari eksploitasi termasuk di ranah digital. Namun hukum saja tidak cukup tanpa dukungan dari pendidikan, keluarga, dan juga lingkungan sosial. Selain itu, media sosial juga menjadi sarana penyebaran konten tidak pantas seperti pornografi, kekerasan, pelecehan seksual, serta penyebaran video pribadi tanpa izin. Kasus global seperti Anthony Weiner menunjukkan bahwa penyalahgunaan media sosial dapat berdampak besar terhadap reputasi dan juga kehidupan seseorang. Di Indonesia sendiri, banyak kasus penyebaran video remaja yang mengakibatkan trauma berkepanjangan di korban. Untuk menangani hal ini, pemerintah menerapkan UU ITE dan UU pornografi, namun kembali lagi, kesadaran dan tanggung jawab pengguna itu menjadi faktor kunci. Next slide. Pada slide ini kita akan membahas tentang dunia virtual dan juga etika digital yang semakin relevan seiring pesatnya perkembangan teknologi. Dunia virtual itu tidak hanya terbatas pada game online, tetapi juga mencakup virtual world, penggunaan avatar, MMOG atau MMORPG seperti Roblox, Mobile Legends, dan juga World of Warcraft, sehingga konsep metaverse dan NFT. Dalam dunia virtual ini, pengguna dapat berinteraksi, bekerja, membangun identitas digital, dan bahkan melakukan transaksi ekonomi yang nilainya nyata. Namun, perkembangan dunia virtual juga membawa berbagai tantangan etika ya. Kejahatan virtual seperti penipuan digital, pelecehan online, dan toxic behavior menjadi semakin umum. Selain itu, kecanduan game dan dunia virtual juga menjadi masalah serius, terutama di kalangan anak muda. Banyak pengguna itu menghabiskan waktu dan uang secara berlebihan hingga mengabaikan kehidupan nyata, pendidikan, dan kesehatan mental mereka sendiri. Di Indonesia, konsep dunia virtual mulai diperkenalkan melalui inisiatif seperti Metaverse Nusantara yang menunjukkan bahwa teknologi ini memiliki potensi besar. Namun, potensi tersebut harus diimbangi dengan regulasi dan juga etika yang lebih jelas. Jika aktivitas di dunia virtual memiliki dampak nyata terhadap kehidupan seseorang, maka etika dan aturan yang mengaturnya itu juga harus diperlakukan dengan lebih serius. Next slide. Sebagai ringkasan, dapat disimpulkan bahwa media sosial dan jejaring sosial telah mengalami transformasi besar. Media sosial tidak lagi hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga telah berkembang menjadi ruang ekonomi digital, ruang pembentukan identitas, dan bahkan ruang virtual yang kompleks. Kita telah membahas social networking website, social shopping, social network advertising, serta berbagai isu etika seperti cyberbullying, cyberstalking, seksual predator, konten tidak pantas, dan tantangan etika di dunia virtual. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Arya dan Devi. Selanjutnya kita akan diskusi ya. Ada pertanyaan diskusi di sini. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah media sosial lebih membawa manfaat atau mudarat? Yang kedua, apakah etika digital perlu diajarkan sejak sekolah dasar? Dan yang terakhir, apakah aktivitas di metaverse perlu regulasi seperti di dunia nyata? Nah, mungkin saya akan menjawab dulu untuk pertanyaan nomor 1.
apakah media sosial lebih membawa kemanfaat atau mudarat ya? Jadi ini jawabannya sebenarnya tidak sederhana hitam dan putih. Jadi media sosial juga bukan malaikat, bukan pula iblis. Jadi media sosial itu sebenarnya alat dan dampaknya sangat ditentukan oleh cara manusia menggunakannya. Jika dari sisi manfaatnya, media sosial telah membawa perubahan besar dalam akses informasi dan komunikasi. Informasi yang dulu hanya dimiliki oleh segelintir manusia yang dapat mengakses oleh hampir semua orang, media sosial mempercepat penyebaran pengetahuan, memperluas wawasan dan membuka ruang diskusi publik yang sebelumnya sulit terwujud, gitu ya. Nah, selain itu juga media sosial juga berperan penting dalam membangun relasi dan komunitas ya. Jadi dari aspek ekonomi juga media sosial telah melahirkan ekonomi digital baru ya. Jadi UMKM, konten kreator dan individu biasa kini memiliki peluang yang relatif setara untuk memasarkan produknya, jasanya maupun idenya. Jadi contohnya itu platform seperti Instagram, TikTok, dan marketplace berbasis sosial membuktikan bahwa media sosial mampu menjadi alat pemberdayaan ekonomi. Nah, untuk sisi dari mudaratnya, media sosial juga membawa berbagai dampak negatif yang tidak bisa kita abaikan ya. Salah satunya adalah penyebaran informasi palsu atau hoax ya. Karena setiap orang dapat menjadi produsen konten. Kebenaran seringkali kalah cepat dari sensasi ya. Jadi hal ini berpotensi memicu konflik sosial, polarisasi opini, dan kesalahpahaman massal. Nah, jadi selain itu juga terdapat risiko privasi dan keamanan data. Aktivitas penggunaan itu direkam, dianalisis, dan dimonetisasi. Jadi banyak pengguna tidak sepenuhnya menyadari bahwa data pribadi mereka itu menjadi komoditas bernilai tinggi di balik layar. Jadi kesimpulannya itu media sosial itu bukan lebih membawa kemanfaat atau ke bawah mudarat juga. Jadi media sosial itu membawa potensi manfaat yang besar, tetapi juga resiko mudarat yang sama besarnya. Jadi masalah utamanya itu bukan pada media sosialnya, melainkan pada literasi digital penggunanya, etika dalam bermedia, lalu regulasi dan tanggung jawab platformnya. Jadi dengan literasi digital yang baik, media sosial dapat menjadi sarana edukasi, kolaborasi, dan pemberdayaan yang baik. Sebaliknya, tanpa kesadaran dan kontrol, media sosial dapat menjadi mudarat ya, sumber disinformasi, konflik, dan kerusakan sosial. Mungkin cukup jawaban dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk pertanyaan kedua, apakah etika digital perlu diajarkan sejak sekolah dasar? Menurut saya sendiri, etika digital perlu diajarkan sejak sekolah dasar. Mengapa? Karena anak-anak sekarang ini sudah menggunakan teknologi digital dan media sosial sejak usia dini. Bahkan sebelum mereka memahami dampak dari perilaku digital tersebut. Anak-anak sekolah dasar sudah terbiasa menggunakan smartphone, media sosial, dan juga game online. Namun, tanpa pemahaman etika digital, mereka beresiko melakukan ataupun menjadi korban perilaku tidak etis, seperti cyberbullying, penyebaran konten tidak pantas, ataupun pelanggaran privasi. Oleh karena itu, etika digital penting untuk membentuk kesadaran sejak awal. Pengajaran etika digital sejak dini bukan untuk membatasi penggunaan teknologi, melainkan untuk mengajarkan nilai-nilai dasar seperti berkomunikasi dengan sopan di dunia online, menghargai privasi orang lain, serta memahami bahwa tindakan di dunia digital memiliki konsekuensi di dunia nyata. Dalam konteks Indonesia, meningkatnya kasus cyberbullying dan penyalahgunaan media sosial pada anak dan remaja menunjukkan bahwa etika digital sangat dibutuhkan. Jika diajarkan sejak sekolah dasar dengan pendekatan yang sesuai usia, anak-anak akan tumbuh menjadi pengguna teknologi yang bijak, bertanggung jawab, dan juga berkarakter. Mungkin segitu saja jawaban dari saya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya ada pertanyaan nomor 3. Apakah aktivitas di Metaverse itu perlu regulasi seperti dunia nyata? Aktivitas di Metaverse itu perlu diatur dengan regulasi seperti di dunia nyata karena interaksi yang terjadi di dalamnya memiliki dampak yang nyata bagi penggunanya. Meskipun berbentuk ruang virtual, pengguna itu tetap melakukan aktivitas sosial, ekonomi, dan juga komunikasi yang dapat mempengaruhi keamanan, privasi, dan kesejahteraan psikologis mereka. Tanpa aturan yang jelas, Metaverse berpotensi menjadi ruang bebas hukum yang rawan disalahgunakan, terutama dalam hal penyalahgunaan data, penipuan digital, dan juga eksploitasi pengguna. Selain itu, Metaverse juga membuka peluang terjadinya berbagai kejahatan digital yang lebih kompleks. Contohnya adalah kasus pelecehan avatar pada platform Meta Horizon World atau penipuan dan pencurian aset digital seperti NFT dan item game. Aktivitas seperti ini dapat menimbulkan kerugian finansial maupun trauma psikologis sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang setara seperti perlindungan di dunia nyata. Dengan adanya regulasi, pengguna memiliki dasar hukum yang kuat untuk mendapatkan keadilan saat terjadinya pelanggaran. Dalam konteks ekonomi, Metaverse sudah menjadi ruang bisnis besar dengan transaksi jual beli aset virtual, event digital, dan perdagangan NFT. Tanpa regulasi, aktivitas ekonomi ini rentan terhadap manipulasi, penipuan, hingga pencucian uang. Oleh karena itu, negara termasuk Indonesia dengan wacana Metaverse Nusantara perlu menyiapkan aturan terkait privasi data, perlindungan anak, hak cipta digital, dan keamanan transaksi, supaya ekosistem Metaverse itu dapat berkembang secara aman, etis, dan bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin cukup dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Mungkin cukup ya presentasi untuk kali ini. Jadi dari seluruh rangkaian pembahasan dapat kita simpulkan juga bahwa jejaring sosial atau social networking ini merupakan fenomena digital yang lahir dari perkembangan teknologi, namun tumbuh dan berdampak melalui perilaku manusia itu sendiri. Oke, mungkin cukup dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.